Baik, jumpa lagi dengan saya dalam pembahasan soal UTS eh, elektrostatika ya. Kali ini kita akan membahas soal yang terkait dengan konduktor ya. Saya bacakan soalnya. Sebuah bola konduktor berjari-jari R memiliki muatan total Q yang tersebar merata ya. Nah, kita tahu ya kalau salah satu sifat konduktor itu kalau dia memiliki muatan neto yang tidak nol ya. Dalam kasus statis, maka muatannya itu akan tersebar di permukaan ya. Nah, dalam soal ini bola konduktor memiliki muatan total Q ya, muatannya ini tersebar merata di permukaan bola ya. Pertanyaannya atau perintahnya, tentukan vektor medan listrik E di dalam bola dan di luar bola. Yang B, tentukan potensial listrik V di dalam bola dan di luar bola. Lalu yang C, tentukan energi elektrostatik bola konduktor ini ya. Baik, kita jawab satu persatu. Kita mulai dari yang A, yaitu vektor medan listrik E di dalam bola dan di luar bola konduktor ya. Ya, kita bahas dulu di dalam bola konduktor ya. Jadi di posisi atau di jarak R yang kurang dari R besar ya. Ini jarak dari pusat bola R kecil, sedangkan R besar ini jari-jari bola. Jadi jarak yang kita tinjau ini kurang dari jari-jari bola ya. Nah, dalam situasi statik di dalam konduktor kita sudah tahu sifatnya ya, bahwa medan listrik nol ya. Medan listrik nol di dalam bola konduktor. Jadi untuk di dalam bola berlaku seperti ini ya. Jadi jawaban yang pertama yaitu medan listrik di dalam bola itu mudah sekali, yaitu medan listriknya sama dengan nol atau vektor medan listriknya sama dengan vektor nol ya. Ya, semudah itu ya. Selanjutnya yang bagian kedua A2 yaitu di luar konduktor yaitu R lebih dari R besar ya. R ini jari-jari bola, R besar. Ya, ini misalnya bolanya ya, bolanya berjari-jari R, kemudian ada muatan Q tersebar merata di permukaan bola. Kita gunakan hukum Gauss ya, yang bentuknya seperti ini, integral permukaan tertutup E dot dA sama dengan Q in per epsilon 0 ya. Nah, ini integral tertutup ya, integral permukaan tertutup S ya. Nah, Q in adalah muatan total atau muatan neto yang berada atau yang dilingkupi oleh permukaan tertutup S ya. Di sini adalah medan listrik di permukaan tertutup S tersebut. dA adalah elemen luas permukaan ya, vektor elemen luas permukaan S ini ya. Nah, ini didotkan ya, dikalikan titik. Nah, kita gunakan sistem koordinat bola yang variabelnya R, theta, dan V. Nah, pusat koordinat kita pilih berada di pusat bola sini ya. Nah, maka berdasarkan kesimetrian ya, kita lihat ya, sifat simetrinya, maka medan listrik itu hanya memiliki komponen radial ya. Jadi medan listrik E ini hanya memiliki komponen radial ER, sedangkan E theta dan EV-nya 0 dan besarnya hanya merupakan fungsi jarak ya, fungsi R ya, fungsi jarak dari pusat bola ya, berdasarkan kesimetrian ya. Itu sudah dijelaskan secara lengkap pada saat kuliah. Kemudian, jadi kita dapat tulis medan E itu adalah ER, fungsi R, arahnya radial ya. Jadi dia hanya memiliki komponen radial, hanya merupakan fungsi jarak R, dan arahnya ini arah radial ya. R searah dengan vektor satuan R. Nah, oleh karena itu, permukaan Gauss-nya juga berupa permukaan tertutup yang berbentuk bola ya, permukaan tutup yang berbentuk bola berjari-jari R yang lebih besar daripada jari-jari bola ya, dan sepusat dengan bola ini ya, bola konduktor ini. Jadi kalau kita gambarkan, nah ini permukaan Gauss-nya berupa permukaan bola, permukaan tertutup S,
jari-jarinya R kecil ini yang lebih besar daripada jari-jari bola. Inilah permukaan bola inilah yang kita maksud dengan permukaan Gauss di sini ya. Nah, di permukaan bola inilah kita ingin menghitung atau mengevaluasi medan listriknya itu bagaimana gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita terapkan hukum Gauss pada situasi ini pada slide berikutnya. Oh ya, ini muatan ya kita lihat di sini ya, permukaan Gaussnya melingkupi seluruh muatan di sini ya. Jadi Qin adalah Q ya. Oke. Ya, ini apa namanya persamaan hukum Gauss tadi. Medan listriknya ini ERR R topi, kemudian nah ini elemen muatannya ya. Kok elemen muatan. Elemen luas ya. Vektor elemen luas yang tegak lurus permukaan ya. Jadi apa namanya arahnya radial, arahnya R topi, besarnya dA elemen luas. Lalu tadi Qin-nya adalah Q ya. Qin-nya adalah Q. Nah, kita masukkan ke sini semuanya, maka kita boleh persamaan ini ya. Ini ERR ini kemudian didotkan dengan yang ini sama dengan Q per epsilon 0 ya. Nah, R dot R kan 1 ya. R dot R ini hasilnya 1. Kemudian ini integralnya di permukaan Gauss tadi ya. Nah, di permukaan Gauss itu medan listriknya kan konstan nilainya ya sama ya di semua titik di permukaan Gauss tadi nilainya konstan. Berarti ini adalah suatu konstanta di permukaan Gauss ini dia bisa kita keluarkan dari tanda integral. Jadi penulisannya seperti ini. Ya, integralnya integral tertutup dA ya. dA ini elemen luasan. Kalau diintegralkan ke seluruhan permukaan tertutup maka menjadi luas total ya. Luas total dalam hal ini luas bola ya, luas permukaan Gauss yang berbentuk bola berjari-jari R. Berarti ini luasnya berapa integralnya? 4 pi R kuadrat ya luas permukaan Gauss ya. Nah, berarti kita peroleh persamaannya menjadi seperti ini ya. Fungsi R ini dikalikan 4 pi R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Kemudian ini bisa ditulis seperti ini ya. ER sebagai fungsi R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Maka vektor medan listriknya adalah tadi ya ERR kemudian kalikan R topi ya. Nah, ERR-nya itu ini ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, ini hasilnya ya. Ini medan listrik di luar bola ya. Nah, ini juga berlaku di permukaan bola ya. Jadi ini boleh kita perluas menjadi R lebih dari sama dengan R. Boleh juga seperti itu ya. Jadi berlaku juga di permukaan bola yaitu di R sama dengan R besar. Jadi di permukaan bola ini ya, medan listrik di permukaan bola sebagai di R ya di posisi R besar jari-jari bola itu ini ya di permukaan bola. Seperti itu ya, itu jawaban yang A ya. Sekarang jawaban yang B. Potensial listrik di dalam bola dan di luar bola ya. Nah, di luar bola dulu ya. Kita tinjau di luar bola. Yaitu R kecil lebih besar daripada jari-jari bola. Kita gunakan rumus ini ya. Rumus yang sudah apa namanya disampaikan pada kuliah ya bahwa delta V beda potensial ya. Di sini kita definisikan sebagai potensial di posisi R, selisih beda potensial di posisi R dengan selisih potensial di posisi R dengan potensial di jauh tak hingga. Jadi sama dengan negatif integral garis atau integral lintasan E dot dl gini ya. Nah, batasnya dari mana? Ya dari ini, dari tak hingga sampai posisi R ya, seperti itu. Nah, di posisi jauh tak hingga itu potensialnya nol ya, karena sangat jauh dari muatan, potensialnya 0. Kemudian DL ini elemen garis ya, elemen lintasan. Kita bergerak dari mana dari tak hingga sampai R ini lintasannya bagaimana? Ini elemen lintasannya. Nah, yang itu kan ini tidak bergantung pada lintasan hasil perhitungannya ini.
Maka lintasan yang paling mudah adalah garis lurus ya, lurus yaitu arah radial ini, R topi. Besarnya elemen apa pergeseran ini atau elemen garis ini DR ya, arahnya R topi. Jadi arahnya radial ya. Nah, tadi dari jawaban A kita udah peroleh di apa namanya di R yang lebih besar daripada jari-jari ini berarti di luar ya, di luar apa namanya, di luar konduktor. Medan listriknya udah diperoleh tadi ya dari jawaban sebelumnya, yaitu sebesar ini ya. Ya tinggal kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini, berarti V dikurang nol jadi VR saja ya. Nah, ini VR yang ini, sini. Negatif ini, negatif. E-nya yang ini, vektor medan listriknya. Kemudian vektor DL-nya ini ya. Di sini ada R dot R juga sama dengan 1 ya. R dot R sama dengan 1. Lalu Q per 4 pi epsilon 0 itu konstanta bisa kita keluarkan dari tanda integral ya. Seperti ini. Jadi integralnya tinggal dr per r kuadrat ya. Integralnya integral dr per r kuadrat. Batasnya dari min a dari T hingga sampai r. Jadi kita integralkan, ketemunya minus 1 R, batasnya dari tak hingga sampai R. Kalau kita masukkan, maka kita dapatkan seperti ini, sehingga potensial di luar konduktor adalah ini ya. Potensial di luar konduktor, ini R-nya lebih besar daripada R jari-jari. Jadi seperti ini ya, berbanding terbalik dengan R ya potensialnya ya. Nah, ini berlaku juga di permukaan konduktor ya. Di permukaan konduktor itu berarti R kecilnya sama dengan R besar. Jadi potensial di permukaan konduktor bisa kita tulis seperti ini ya. Good katanya ya. Ini potensial di permukaan konduktor. Ya, ini potensial di luar konduktor, ini di permukaan konduktor ya. Yang diperoleh dari sini juga sebenarnya untuk R sama dengan R besar. Nah, itu jawaban yang pertama untuk potensial di luar konduktor. Selanjutnya, potensial di dalam konduktor. Ya. Nah, konduktor itu merupakan volume ekuipotensial ya. Kita tahu sifat konduktor seperti itu. Dia merupakan volume yang potensialnya sama di semua titik di dalam konduktor tersebut. Ya. Nah, jadi potensial di semua titik di dalam konduktor itu sama. Termasuk juga di permukaan konduktor ya. Jadi di semua titik di dalam konduktor dan termasuk juga di permukaan konduktor itu potensialnya sama ya. Nah, tadi di hasil sebelumnya tadi kita sudah memperoleh potensial di permukaan konduktor ya. Potensial di permukaan konduktor adalah ini tadi ya. Maka potensial di dalam konduktor juga ini gitu ya. Ya, ini untuk R yang lebih kecil daripada R besar. Nah, nilainya konstan. Jadi potensial di dalam konduktor dan di permukaan konduktor itu sama, yaitu sebesar ini, ya, sama konstan ya, sama artinya sama di semua titik di dalam konduktor dan juga termasuk di permukaan konduktor. Jadi begitu, semudah itu ya jawabannya ya. Kemudian yang ketiga, yang C ya, kita diminta menghitung energi elektrostatik bola konduktor ini ya. Nah, ini ada dua cara. Cara pertama, tadi kita tahu muatan tersebar di permukaan bola konduktor. Jadi distribusinya kan distribusi apa? Distribusi muatan permukaan ya. Maka kita bisa gunakan rumus ini ya, menghitung energi elektrostatik yaitu setengah integral sigma V dA ya. Sigma ini rapat muatan permukaan ya. Karena kita tahu muatannya tadi tersebar di permukaan konduktor, jadi kita pakai rumus rapat muatan permukaan. Ini rapat muatan permukaan, ini elemen permukaannya ya. Ini potensial ya, ini potensial otomatis yang dihitung adalah potensial di permukaan konduktor. Yaitu rapat muatan permukaan, elemen luas permukaan, kemudian ini potensial di permukaan konduktor yang sudah kita hitung tadi dalam soal B ya.
yang nilainya adalah ini ya di permukaan. Ya udah, tinggal dimasukkan ke sini. Konstan semua ya, karena tadi konduktor adalah volume ekuipotensial termasuk juga volume apa namanya permukaan ekuipotensial ya. Ya ini S ini luas permukaan, maksudnya apa namanya luasan atau permukaan bola konduktor. Jadi kita masukkan ke sini setengah ini setengah di sini, kemudian V-nya ini konstanta semua ini ya. Bisa kita keluarkan dari tanda integral, taruh di sini. Integralnya tinggal sigma dA ya, rapat muatan permukaan dikalikan elemen permukaan, elemen luas permukaan maksud saya, diintegralkan keseluruhannya maka menghasilkan muatan total ini ya, diintegralkan menghasilkan muatan, muatan total. Nah, jadi ini dikalikan dengan ini hasilnya. Nah, ini ya, inilah energi elektrostatik bola konduktor, yaitu Q kuadrat per 8 pi epsilon 0 R ya, jari-jari bola. Ini cara pertama ya. Sekarang cara kedua. Cara kedua, kita gunakan rumus ini ya. Integral setengah epsilon 0 E kuadrat D tau ya. D tau ini apa? Elemen volume. Sedangkan ini setengah epsilon 0 E kuadrat ini adalah rapat energi ya. Dalam hal ini adalah rapat energi listrik. Ya, diintegralkan ke seluruh ruang ya. Nah, padahal medan listrik itu di dalam konduktor dengan di luar konduktor itu berbeda. Maka integral ke seluruh ruang ini kita pecah menjadi dua buah integral. Yang pertama di sini integral di dalam bola, lalu ini integral di luar bola. Ya, karena medan listrik di dalam bola dan di luar bola itu berbeda ya. Kalau di dalam bola medan listriknya berapa tadi? Di dalam bola konduktor 0 ya. 0. Jadi ini hilang ini ya, suku pertama ini hilang. Tinggal suku ini. Nah, di luar bola tadi apa rumusnya? Medan listrik. Ini tadi ya. Nah, tinggal kita masukkan ke sini ya. Lalu kita masukkan ini elemen volume. Elemen volume dalam sistem koordinat bola itu adalah R kuadrat sin theta dr d theta dv ya. Nah, kita masukkan ke sini. Maka kita peroleh rumus ini ya. Ini setengah epsilon 0 tuh yang ini. Lalu ini ada E kuadrat ya, E luar dikuadratkan. Berarti Q kuadrat yang ini, 4pi dikuadratkan, jadi ini 4pi kuadrat. Epsilon 0 kuadrat ini, dia konstan semua, jadi saya taruh di luar integral, di depan integral. Yang tidak konstan ini variabel R ini ya, dikuadratkan, R kuadrat dikuadratkan jadi R pangkat 4 di sini. Dikalikan dengan ini ya. Jadi seperti ini. Ini integral ke variabel R, batasnya dari jari-jari bola sampai tak hingga. Kalau theta, sin theta d theta, ini batas integralnya ya, batas apa namanya, nilai variabel theta itu kan berkisar dari 0 sampai pi, sedangkan variabel v ini eh, batas apa namanya nilainya dari 0 sampai 2 pi ya. Ini mudah integral yang ini hasilnya 2 ya nanti ya. Ini kan integral sin theta itu minus cos theta nanti dimasukkan batasnya ini nanti hasilnya 2. Sedangkan integral dv itu hasilnya v dimasukkan 0 sampai 2 pi hasilnya 2 pi. Jadi ini hasilnya 4 pi ya yang ini. Integral ini 4 pi. Nah, di sini ada di penyebut ada 4 pi kuadrat, maka di penyebut dikalikan dengan ini 4 pi kuadrat sini dikalikan 4 pi hasilnya tinggal 4 pi saja di penyebut ya. Kemudian ini ada epsilon di ini epsilon kuadrat, maka tertinggal di bagian penyebut epsilon saja ya. Nah, kemudian ini ada 2 kali 4 nanti ya, 8, ini Q kuadrat Q kuadrat. Nah, integralnya tinggal ini ya, R kuadrat dibagi R pangkat 4 jadi R seper R kuadrat ini. Diintegralkan, hasilnya seperti ini, minus seper R. Nah, dimasukkan batasnya dari R sampai tak hingga, maka akan kita peroleh nilainya seperti ini ya. Sama seperti dengan cara pertama tadi ya, hasilnya sama. Seperti itu ya, semudah itu ya mengerjakannya ya. Nah,
Sekian, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di lain video insyaallah. Terima kasih.